Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Mari kita nikmati perjalanan bersama ke dalam labirin pikiran manusia yang seringkali rumit. Hari ini, kita akan menjelajahi fenomena yang mungkin sering kita alami sendiri atau melihatnya di sekitar kita, kesulitan untuk mengakui kesalahan. Ini bukanlah sekadar masalah sepele, ini adalah jendela ke dalam kompleksitas psikologi manusia, di mana ego, ketakutan, dan harapan saling berbenturan. Saya yakin kita semua pernah merasakan getaran ketidaknyamanan saat kita harus mengakui bahwa kita telah berbuat salah, meskipun terkadang itu adalah langkah yang paling bijak dan paling kuat yang dapat kita ambil. Tidak ada yang suka merasa salah, itu adalah hakikat manusia. Tapi mengapa kita seringkali lebih memilih untuk merangkak di bawah beban kesalahan daripada mengangkat kepala kita dengan keberanian dan mengakui kesalahan kita? Apa yang terjadi di balik tirai pikiran kita yang membuat kita terjebak dalam siklus menyangkal kesalahan? Sebelum kita menyelami kompleksitas mengapa mengakui kesalahan bisa menjadi sulit, mari kita pertimbangkan bahwa pengakuan kesalahan adalah lebih dari sekadar tindakan. Itu adalah bentuk kedewasaan emosional, keberanian, dan kesediaan untuk tumbuh. Namun, mengapa begitu banyak dari kita merasa kesulitan melakukannya? Di balik setiap kesalahan tersembunyi lapisan-lapisan kompleks emosi, kepercayaan, dan pengalaman yang membentuk identitas kita. Ketika dihadapkan pada situasi untuk mengakui kesalahan, kita juga dihadapkan pada risiko penolakan sosial dan bahkan penggoyahan fondasi identitas kita. Namun, dalam refleksi terhadap ketidaknyamanan ini, kita juga menemukan peluang besar untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan memperkuat hubungan dengan orang lain melalui kejujuran dan ketulusan. Dengan memahami lanskap psikologis ini, kita bisa membuka jalan menuju keberanian dalam menghadapi kenyataan dan menerima kerentanan kita dengan lebih baik. Ketika dihadapkan pada kesalahan, reaksi pertama banyak orang adalah menghindarinya atau mencari pembenaran. Ini tidak terlepas dari adanya dorongan untuk melindungi citra diri dan harga diri kita. Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan dianggap sebagai kekalahan, mengancam citra diri yang kuat. Selain itu, ada pula rasa takut akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari pengakuan kesalahan tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita seringkali lebih memilih untuk mengabaikan atau bahkan menyangkal kesalahan kita daripada menghadapinya dengan jujur? Mengatasi ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan membutuhkan kesadaran diri yang mendalam. Ini melibatkan penelusuran akar dari pertahanan diri kita. Misalnya, belajar mengenali kapan ego kita muncul dan menguasainya, serta meningkatkan pemahaman tentang dampak kesalahan dan pentingnya belajar dari mereka. Namun, solusi tidak berhenti pada tingkat kesadaran diri saja. Kita juga perlu mengembangkan keterampilan emosional yang kuat. Ini termasuk memperkuat toleransi terhadap ketidaksempurnaan dan kemampuan untuk mengatasi rasa malu yang mungkin timbul saat mengakui kesalahan. Dengan belajar untuk memisahkan diri dari tindakan yang salah dan memahami bahwa kesalahan bukanlah indikator kegagalan pribadi, kita dapat mengurangi beban emosional yang terkait dengan pengakuan kesalahan. Selain itu, penting untuk membiasakan diri dengan budaya belajar dari kesalahan. Ini berarti mengubah sudut pandang kita tentang kesalahan dari sesuatu yang memalukan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan. Dengan memperlakukan kesalahan sebagai pelajaran berharga, kita dapat meraih manfaat yang lebih besar darinya dan memotivasi diri kita untuk terus berkembang. Dengan menggali akar masalah tersebut dan mengimplementasikan solusi yang sesuai, kita dapat memperbaiki pola pikir kita dan membuka diri untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah langkah awal penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Melalui pengakuan dan penerimaan kesalahan, kita tidak hanya memperdalam pemahaman tentang diri kita sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Setelah kita memahami mengapa orang seringkali enggan mengakui kesalahan, penting juga untuk menyadari dampak yang timbul dari perilaku ini. Menyangkal kesalahan bukan hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan interpersonal dan lingkungan kerja.
Sikap defensif terhadap kesalahan tidak hanya membatasi pertumbuhan pribadi, tetapi juga menghalangi kemajuan dan kerjasama di tempat kerja serta dalam hubungan pribadi. Mengatasi dampak dari ketidakmampuan mengakui kesalahan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perilaku ini mempengaruhi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Salah satu solusinya adalah dengan membangun budaya yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban. Ini melibatkan memberikan dukungan dan penghargaan pada upaya untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mendorong orang untuk lebih terbuka dan jujur. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa menolak untuk mengakui kesalahan dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di tempat kerja. Ini dapat menyebabkan penumpukan masalah, ketegangan antar tim, dan bahkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, memperkuat budaya yang mendorong pertanggungjawaban dan pembelajaran merupakan langkah krusial dalam memperbaiki dampak negatif dari ketidakmampuan mengakui kesalahan. Dengan menyadari dampak negatif dari ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif bagi semua orang. Melalui penghargaan terhadap kejujuran dan pertanggungjawaban, kita dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk terus berusaha menjadi yang terbaik. Dengan memperbaiki budaya di tempat kerja dan dalam hubungan interpersonal, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didukung dan dihargai, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan kolaborasi yang lebih baik. Setelah mengetahui dampak dari tidak mengakui kesalahan, langkah selanjutnya adalah mencari strategi yang efektif untuk mengatasi ketidakmampuan ini. Dengan memahami berbagai strategi yang tersedia, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi kenyataan dengan lebih terbuka dan jujur. Salah satu strategi efektif adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Dengan lebih memperhatikan reaksi dan emosi kita terhadap kesalahan, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang perlu diperbaiki. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, termasuk rasa malu atau ketakutan yang mungkin timbul saat menghadapi kesalahan. Dengan mempraktikkan teknik-teknik relaksasi atau meditasi, kita dapat meningkatkan keterampilan emosional kita dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Selain itu, penting juga untuk memperluas perspektif kita tentang kesalahan. Daripada melihatnya sebagai kegagalan atau sumber malu, kita dapat mengubah sudut pandang kita menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan memperlakukan kesalahan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran, kita dapat mengurangi tekanan yang terkait dengan pengakuan kesalahan dan lebih mudah untuk membuka diri terhadap perbaikan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara konsisten, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengakui kesalahan dengan lebih terbuka dan mempercepat proses pertumbuhan pribadi. Dengan meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi dengan baik, dan memperluas perspektif tentang kesalahan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengatasi ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan. Tanpa kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, sulit bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain dan memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Salah satu kunci untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif adalah dengan meningkatkan kemampuan mendengarkan. Terlalu sering, kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan berikutnya daripada benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan belajar untuk mendengarkan secara aktif dan empati, kita dapat menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka, termasuk ketika kita harus mengakui kesalahan. Selain itu, penting juga untuk memahami pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi. Lebih sering daripada tidak, pesan yang kita sampaikan bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikannya. Dengan menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal kita dapat menghindari kebingungan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam percakapan. Dengan membangun keterampilan komunikasi yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur,
dan menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan memperbaiki kemampuan kita untuk mengakui kesalahan. Dalam prosesnya, kita juga dapat mengembangkan kedewasaan emosional dan sosial yang lebih besar, membawa kita satu langkah lebih dekat menuju menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menerima dukungan dan umpan balik dari orang lain merupakan langkah penting dalam mengatasi ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan. Terkadang, kita terlalu fokus pada pandangan dan pendapat kita sendiri sehingga sulit bagi kita untuk melihat kesalahan yang telah kita buat. Salah satu cara untuk menerima dukungan dan umpan balik adalah dengan membuka diri untuk mendengarkan. Mendengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka dapat membantu kita melihat kesalahan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Selain itu, penting juga untuk tidak mengambil umpan balik secara pribadi. Melihat umpan balik sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh dapat membantu kita menerima kesalahan dengan lebih baik. Selanjutnya, membangun jaringan dukungan yang kuat juga merupakan langkah penting. Dengan memiliki orang-orang yang dapat kita percayai dan berkonsultasi dengan mereka tentang kesalahan yang kita buat, kita dapat memperoleh perspektif yang berbeda dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengakui kesalahan. Dengan menerima dukungan dan umpan balik dari orang lain, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengakui kesalahan dengan lebih terbuka dan jujur. Dengan membuka diri untuk mendengarkan dan tidak mengambil umpan balik secara pribadi, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan tumbuh sebagai individu. Selain itu, membangun jaringan dukungan yang kuat juga membantu kita melalui proses pengakuan kesalahan dengan lebih baik. Dengan demikian, menerima dukungan dan umpan balik tidak hanya membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi, penting untuk mengingat bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, merupakan tanda keberanian dan kedewasaan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menghadapi kenyataan dengan jujur membawa kita lebih dekat ke arah pertumbuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita bersikap terbuka terhadap kesalahan kita, memperkuat keterampilan komunikasi dan keterampilan emosional kita, serta membangun jaringan dukungan yang kuat di sekitar kita. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri tumbuh, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bagi semua orang di sekitar kita. Sebagai kesimpulan, mengakui kesalahan adalah kunci bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi dan wawasan bagi Anda dalam menghadapi tantangan dalam mengakui kesalahan dengan lebih terbuka dan jujur. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe channel kami untuk konten lebih lanjut, dan share video ini kepada orang-orang yang Anda kenal. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.